Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, jadi di sini saya akan menjawab ujian tengah semester dari mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Kadekni Budiani dengan NIM 2212011043 dari Rombel 24 nomor absen 13 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, jadi langsung saja saya akan mulai menjawab soal UTS dari mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Soal yang pertama yaitu bagaimana dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran. Nah, adapun dampak positif dari teknologi baru ini untuk sekolah, belajar, dan pembelajaran yang pertama adalah pembelajaran daring yang memungkinkan siswa di daerah terpencil atau dengan keterbatasan fisik ini mampu untuk mengakses pendidikan. Lalu yang kedua, siswa dan guru juga dapat belajar dan mengajar kapan saja dan di mana saja. Lalu yang ketiga, munculnya berbagai platform dan juga aplikasi pembelajaran digital yang memungkinkan penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, seperti game edukatif, simulasi, dan juga video pembelajaran. Yang terakhir yaitu data pembelajaran yang tercatat secara digital dapat digunakan untuk menganalisis kemajuan siswa dan memperbaiki strategi pembelajaran. Nah, selain dampak positif, ada pun dampak negatif teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran. Yang pertama adalah kesenjangan digital antara siswa yang memiliki akses internet itu terbatas. Lalu yang kedua, sekolah juga perlu beradaptasi dengan cepat dan memiliki infrastruktur teknologi yang memadai serta guru yang terampil dalam memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, pembelajaran daring juga dapat mengurangi interaksi sosial antara siswa dan juga guru yang penting untuk berkembang antara sosial dan emosional siswa tersebut. Lalu yang terakhir, resiko plagiarisme, cyberbullying, dan juga akses ke konten yang tidak pantas. Jadi, dampak negatifnya itu sangat banyak dan melengkapi dengan dampak positifnya itu. Jadi, selain memiliki dampak positif, dia juga memiliki dampak negatif yang perlu kita perhatikan sebagai calon guru ke depannya. Baik, soal yang nomor dua yaitu teknologi juga telah membawa perubahan mendasar dalam dunia kerja. Nah, coba jelaskan perubahan apa saja yang terjadi dalam dunia kerja dan bagaimana cara untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Nah, teknologi ini memang sudah merevolusi dunia kerja dengan beberapa perubahan. Yang pertama, banyaknya pekerjaan manual dan rutin telah dan akan terus diotomatisasi oleh mesin dan juga kecerdasan buatan seperti contohnya AI. Lalu yang kedua, sektor teknologi informasi dan juga komunikasi berkembang semakin pesat dan menciptakan banyak pekerjaan baru yang membutuhkan keahlian khusus. Lalu yang ketiga, keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, dan juga kolaborasi itu semakin menjadi penting untuk dipelajari dan juga ditingkatkan. Lalu yang terakhir, karyawan perlu terus belajar untuk mengembangkan keterampilan mereka untuk tetap relevan di pasar kerja tersebut. Nah, jadi adapun cara saya mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan yang sudah saya jelaskan, itu yang pertama adalah saya akan berusaha untuk menguasai berbagai perangkat lunak dan juga platform digital yang relevan dengan bidang studi saya, yaitu keguruan. Lalu yang kedua, melalui latihan dan juga proyek-proyek yang menantang kemampuan berpikir saya juga akan berlatih sebelum untuk mengajarkan apa yang sudah saya dapatkan tersebut ke siswa atau peserta didik yang nanti akan saya ajarkan. Lalu yang ketiga, saya juga akan berusaha aktif untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok, presentasi, dan juga kegiatan kolaboratif lainnya. Selain itu, saya juga akan berusaha untuk aktif pada organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di lingkungan universitas.
Lalu yang terakhir, saya juga akan selalu mengikuti perkembangan teknologi dan juga tren terkini dari dunia kerja, sehingga tidak terjadi ketinggalan atau keterlambatan mengetahui informasi yang seharusnya sudah saya ketahui. Baik, untuk soal yang ketiga, yaitu menghadapi tantangan kehidupan di abad ke-21, diperlukan keterampilan atau skill yang penting untuk dimiliki. Nah, jelaskan keterampilan apa saja dan bagaimana usaha untuk menguasai keterampilan atau skill tersebut. Nah, jadi ada pun beberapa keterampilan yang perlu dikuasai. Yang pertama, adalah berpikir kritis. Nah, menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan juga membentuk opini berdasarkan bukti. Saya akan melatihnya dengan membaca kritis seperti menulis esai, menulis esai argumentatif, dan juga melakukan diskusi di kelas. Lalu yang kedua, pemecahan masalah. Nah, dengan mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan mengimplementasikannya. Nah, pelatihannya saya juga akan melakukan proyek-proyek akademik dan juga kegiatan ekstrakurikuler yang ada di lingkungan universitas. Lalu yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Nah, membangkitkan ide-ide baru dan juga menemukan solusi yang inovatif. Saya akan melatihnya melalui atau dengan cara menulis karya sastra, merancang presentasi yang kreatif, dan mengikuti kegiatan seni lainnya yang bisa mengembangkan inovasi ataupun kreativitas dalam diri saya. Lalu yang keempat, yaitu komunikasi efektif. Nah, menyampaikan ide dengan jelas dan persuasif, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, saya akan melatihnya dengan melakukan presentasi, dengan lebih sering untuk melakukan diskusi kelompok, dan juga menulis karya tulis yang akan melatih komunikasi saya. Lalu yang kelima ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini yang dimaksud adalah bekerja sama secara efektif dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama-sama. Nah, saya akan melatihnya dengan menerapkan proyek kelompok dan juga kegiatan organisasi seperti rapat dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah literasi digital. Nah, menguasai teknologi digital dan memanfaatkan karya secara efektif itu akan saya lakukan dengan cara pembelajaran daring menggunakan berbagai aplikasi dan juga melakukan pelatihan teknologi baru yang tersedia. Baik, untuk soal yang keempat, proses adopsi terhadap teknologi diperlukan adanya tahapan. Nah, coba jelaskan tahapan adopsi dan penggunaan TIK dan menurut saya apakah tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia sudah tepat? Baik, jadi tahapan adopsi TIK ini umumnya mengikuti model diffusion of innovation oleh Everett Rogers yang meliputi satu, ada inovasi, yaitu pengembangan dari teknologi baru. Yang kedua ada komunikasi, yaitu penyebaran informasi tentang inovasi. Yang ketiga ada adopsi, yaitu penerimaan dan penggunaan inovasi oleh individu ataupun organisasi. Yang keempat ada implementasi, yaitu penggunaan inovasi dalam konteks nyata. Yang kelima, ada konsekuensi atau dampak positif dan negatif dari adopsi inovasi. Nah, untuk tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia ini, menurut saya masih menghadapi tantangan. Yang pertama dari kesenjangan digital. Nah, akses internet dan juga perangkat yang tidak merata di daerah-daerah tertentu, khususnya daerah terpencil, itu sangat menghambat proses adopsi teknologi di Indonesia. Lalu yang kedua, kurangnya pelatihan dan dukungan terhadap guru. Nah, guru dan tenaga kependidikan itu perlu pelatihan yang memadai untuk memanfaatkan teknologi karena ada sebagian guru yang kurang mendapatkan pelatihan untuk menggunakan teknologi sehingga proses adopsi teknologi di Indonesia itu masih belum terlaksana dengan benar. Lalu yang ketiga, ada infrastruktur yang belum memadai. Nah, konektivitas internet yang terbatas di beberapa daerah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu juga mempengaruhi infrastruktur yang belum memadai. Artinya, perangkat pembelajaran pada sekolah di daerah-daerah terpencil tersebut, selain kekurangan internet, perangkat perangkat pembelajaran dan perangkat digitalnya juga belum memadai. Lalu yang kelima, kurangnya anggaran. Nah, sekolah itu biasanya membutuhkan anggaran yang cukup untuk membeli perangkat dan juga infrastruktur teknologi agar proses adopsi teknologi di Indonesia itu, terkhususnya di sekolah, semakin berkembang. Soal yang kelima,
Menurut Anda, bagaimana proses pembelajaran yang tepat diselenggarakan di sekolah pada era digital saat ini, dan bagaimana pula cara untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung? Nah, pembelajaran digital ini seharusnya berpusat pada siswa atau student center. Nah, memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan sekedar mengganti metode konvensional pembelajaran yang tepat. Adapun beberapa cara, yaitu yang pertama, pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Nah, dengan menggunakan project-based learning ini, siswa dapat mengerjakan proyek yang menantang dan juga relevan dengan kehidupannya di dunia nyata. Jadi kita bisa melatih siswa tersebut agar siap untuk menghadapi masalah yang ada di sekitarnya nanti. Lalu yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi atau differentiated instruction. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, mohon maaf, kita dapat menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar dari masing-masing siswa. Nah, ini pasti merupakan tantangan kita nantinya sebagai calon guru, di mana nanti kita akan mendapatkan siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda, dan kita juga harus tahu bagaimana cara untuk mengatasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda ini agar mereka juga bisa fokus dengan pembelajaran yang sudah kita jelaskan menurut dengan gaya belajar kesukaan dari siswa tersebut. Lalu yang ketiga ada pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning. Nah, siswa bekerja sama dengan kelompok untuk menyelesaikan tugas atau sama dengan diskusi kelompok. Nah, dengan adanya pembelajaran kolaboratif ini, kita dapat melatih komunikasi siswa untuk bertanya dan juga melatih keaktifan siswa tersebut. Lalu yang keempat, ada pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Nah, siswa ini dapat memecahkan masalah nyata melalui proses investigasi atau analisis. Nah, kita bisa memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan analisis dari masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolahnya terlebih dahulu agar dia nanti bisa untuk agar dia bisa untuk menghadapi masalah yang ia hadapi nanti di kehidupan nyata tanpa uh, tan tanpa mohon maaf, jadi dia bisa menghadapi masalah di kehidupan nyata secara perlahan dengan cara menganalisis dan juga menginvestigasi inti dari masalah tersebut. Lalu yang terakhir ada penggunaan berbagai media pembelajaran digital. Nah, kita dapat menggunakan media pembelajaran digital seperti video, simulasi game, simulasi game edukatif dan juga platform pembelajaran daring untuk memfasilitasi apa saja tantangan-tantangan kita nantinya saat mengajar. Nah, untuk penilaian pembelajaran di era digital perlu bersifat holistik dan autentik, yaitu yang pertama penilaian berbasis portofolio. Nah, kita bisa memberikan siswa untuk mengumpulkan karya yang menunjukkan perkembangan belajarnya atau perkembangan kognitifnya. Lalu yang kedua, penilaian berbasis proyek. Kita dapat menilai hasil proyek siswa yang telah dikerjakan. Misalkan kita memberi dia tugas untuk membuat video, membuat PowerPoint atau dan sebagainya. Lalu yang ketiga, penilaian berbasis kinerja. Nah, kita dapat menilai kemampuan siswa dengan melakukan tugas tertentu. Ini juga mirip dengan berbasis proyek, hanya saja ini seperti ujian praktek. Lalu yang keempat, yaitu penilaian berbasis partisipasi. Nah, kita juga dapat menilai siswa dari keaktifannya dalam kegiatan pembelajaran maupun dari kegiatan diskusi yang sedang diadakan atau yang sudah diadakan sebelumnya. Lalu yang terakhir, penggunaan teknologi untuk penilaian. Nah, platform pembelajaran daring yang terintegrasi dengan sistem penilaian seperti game edukatif bisa juga kita melakukan penilaian pada aplikasi tersebut. Contohnya misalkan Kahoot, Mentimeter, dan lain sebagainya. Nah, penilaian juga harus menekankan dengan pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis, dan juga menyesuaikan dengan keterampilan abad 21 yang bukan hanya sekedar untuk menghafal. Jadi penting juga untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa untuk membantu mereka memperbaiki pembelajaran mereka ke depannya.
Baik, sekian jawaban UTS dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan pada Mas Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih.